Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Jovani Lydia dengan NIM G2B2 19031. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengendalian mutu makanan tentang resume jurnal hygiene dan sanitasi dalam industri pangan. Salah satu jurnal yang saya ambil yaitu dengan judul Hubungan Hygiene, Fasilitas, dan Sanitasi Lingkungan dengan Kualitas Mikrobiologi serta Identifikasi Bakteri E. coli 0157H7 pada sate languan yang ditulis oleh Sanggede Purnama dan Made Subrata. Yang ada pada pembahasan jurnal ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua pendahuluan, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat materi dan metode penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, serta yang terakhir yaitu kesimpulan. Latar belakang. Pada saat proses pengolahan, sate languan yang berbahan dasar ikan sangat rentan sekali mengalami kontaminasi secara mikrobiologi. Kontaminasi tersebut disebabkan oleh alat lulu yang kurang dibersihkan atau jarang dibersihkan, serta hygiene personal penjama makanan yang kurang baik, sehingga diperlukan adanya identifikasi cemaran dan faktor risiko dari kontaminasi tersebut. Pendahuluan. Sate languan merupakan salah satu produk kuliner khas Bali yang terkenal di daerah Pantai Lebih Gianyar, di mana sate languan ini berbahan dasar ikan yang dicacah atau digiling menggunakan mesin giling daging, kemudian ditusuk dan dibakar atau dipanggang. Sate languan sendiri masih sangat rentan mengalami kontaminasi, terutama pada saat pengolahan. Kontaminasi ini dipengaruhi oleh yang pertama penjama makanan itu sendiri serta alat yang digunakan, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius oleh semua pihak karena menyangkut kesehatan dari wisatawan, di mana kita ketahui ramai sekali wisatawan yang datang ke tempat tersebut untuk menikmati kuliner khas Bali, yaitu sate languan. Sehingga adanya upaya yang dapat kita lakukan, salah satunya yaitu dengan mengidentifikasi bakteri patogen yang diperlukan untuk mengetahui tingkat cemarannya, sehingga mampu melakukan upaya pencegahan tingkat kontaminasinya. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui hubungan antara hygiene, penjama, fasilitas, dan sanitasi lingkungan terhadap kualitas mikrobiologi makanan sate languan serta identifikasi bakteri E. coli 0157H7. Metode dan materi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan rancangan penelitian sequential explanatory design, yakni menggabungkan dua bentuk penelitian, yakni kuantitatif dan kualitatif, di mana pada tahap pertama pengambilan data kuantitatif, selanjutnya data kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung oleh peneliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui pengaruh variabel satu dengan yang lainnya. Sampel diambil pada seluruh pedagang yang ada di sekitar Pantai Lebih sebanyak 19 warung. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer yang berupa karakteristik penjama makanan, praktik hygiene penjama makanan, ketersediaan fasilitas sanitasi, dan kebersihan lingkungan. Berdasarkan observasi di lingkungan penelitian menggunakan formulir checklist. Sampel data languan diambil langsung dari pedagang sate languan, kemudian disimpan di dalam termos dan dibawa ke laboratorium. Identifikasi bakteri E. coli dilakukan dengan metode pengenceran, menggunakan suatu seri pengenceran dari sampel yang kemudian ditanam pada medium atau media. Setelah diinkubasi, koloni yang tumbuh dapat dihitung dengan asumsi bahwa koloni yang tumbuh berasal dari satu sel. Sampel yang sudah diencerkan diambil sebanyak 0,1 mili dan diinokulasi di atas media agar yang telah disiapkan. Untuk bakteri E. coli, gunakan media eosin metilinin blue agar atau embah. Selanjutnya sampel disebar dengan batang kaca bengkok hingga tersebar merata di atas permukaan agar. Selanjutnya cawan Petri
diinkubasi di inkubator, posisinya terbalik pada suhu 37 derajat Celcius pada suhu 370 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah diinkubasi, koloni yang tumbuh dan berwarna hijau metalik dihitung sebagai koloni bakteri E. coli. Koloni positif E. coli dari media EMBA yang ditanam pada nutrien agar miring selanjutnya diinokulasi pada media sorbitol McConkey agar SMAC. Setelah diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 20-24 jam, serotip E. coli 0157H7 dideteksi dari terlihatnya koloni jernih dan dianggap bersifat sorbitol negatif. Untuk konfirmasi yang lebih meyakinkan bahwa koloni tersebut adalah serotip E. coli 0157, maka pengujian dilanjutkan dengan menggunakan E. coli 0157 latex agglutination test atau oksoid DR6250M. Reaktif positif ditandai dengan terbentuknya presipitasi pada kertas latex sesuai dengan kontrol. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu praktik hygiene penjama makanan. Dari pie chart di atas bisa dilihat bahwa dari 19 responden yang termasuk kategori kurang baik sebanyak 15 responden atau sebesar 79%, serta yang termasuk kategori baik sebanyak 4 responden atau 21%. Hal ini didapatkan dari hasil observasi terhadap kebiasaan mencuci tangan setelah meracik bahan mentah. Sebagian besar 70,83% sudah melakukan. Kemudian hampir semua penjama memiliki kuku pendek dan bersih sebesar 79,17%, serta membersihkan tempat setelah berjualan. Hampir semuanya biasa melakukan sebesar 87,50%. Namun penjama makanan tersebut sebagian besar masih tidak memakai celemek dan tidak memakai tutup kepala saat bekerja, yaitu persentase sebesar 83,33% dan 100%. Selanjutnya yaitu ketersediaan fasilitas sanitasi. Dari pie chart di atas bisa kita lihat bahwa dari 19 responden yang termasuk kategori fasilitas tidak memadai sebanyak 9 responden atau 47%, dan sedangkan fasilitas sanitasi memadai sebanyak 10 responden atau sebesar 53%. Hal ini didapatkan dari hasil observasi pada tempat berjualan responden. Sebagian besar 79,17% sudah memiliki fasilitas tempat cuci piring atau mencuci peralatan masak, serta 91,67% sudah menggunakan sabun cuci piring. Kemudian 75% warung tersebut tidak memiliki toilet untuk konsumen maupun pedagang, serta 95,83% hampir seluruh tempat tidak memiliki tempat sampah yang tertutup, karena sebagian besar mereka menggunakan tempat sampah yang terbuka atau hanya menggunakan plastik biasa untuk membuang sampah. Selanjutnya yaitu kebersihan lingkungan sekitar tempat responden berjualan. Dari pie chart di atas bisa kita lihat bahwa dari 19 responden yang memiliki atau termasuk kategori lingkungan kurang bersih sebanyak 9 responden atau 47%, sedangkan yang termasuk kategori bersih sebanyak 10 responden atau 53%. Hal ini didapatkan dari hasil observasi yang dilakukan. Sebesar 75% tempat berjualan responden tidak terdapat sampah berserakan. Namun, terdapat 66,67% tempat berjualan yang lantainya tidak dalam keadaan bersih, serta 83,33% tempat berjualan terdapat serangga seperti lalat, nyamuk, kecoa, dan lain sebagainya di sekitar tempat berjualan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang mengacu pada standar CFS 2014, terdapat 4 warung makan yang memenuhi standar jumlah kontaminasi kuman. Dari 19 sampel yang dilakukan pemeriksaan coliform dan E. coli, diketahui 15 warung terkontaminasi E. coli, rata-rata 5 kali 106 CVU per gram. Tingginya kontaminasi kuman dalam pembuatan sate languan ini
Berdasarkan analisis bivariat pada tabel di atas, diketahui bahwa yang berhubungan dengan keberadaan bakteri E. coli pada sate langwan yakni hygiene pada penjama makanan, kepemilikan alat luluh, ketersediaan fasilitas sanitasi, serta sanitasi lingkungan, di mana hygiene penjama makanan yang tidak baik menghasilkan 15 responden positif bakteri E. coli positif mengandung bakteri E. coli, di mana terdapat 15 responden positif bakteri E. coli yang memiliki hygiene penjama makanan tidak baik, serta terdapat 4 responden yang mengandung negatif bakteri E. coli yang memiliki hygiene penjama makanan yang baik. Selanjutnya yaitu terdapat 15 responden yang memiliki alat luluh sendiri mengandung positif bakteri E. coli, sedangkan 4 responden yang menggunakan jasa alat luluh mengandung negatif bakteri E. coli. Selanjutnya yaitu terdapat 10 responden yang memiliki ketersediaan fasilitas sanitasi yang tidak baik mengandung positif bakteri E. coli, serta 5 responden yang memiliki ketersediaan fasilitas sanitasi yang baik mengandung positif bakteri E. coli. Selanjutnya terdapat 4 responden yang memiliki ketersediaan fasilitas sanitasi baik tidak mengandung bakteri E. coli. Yang terakhir yaitu terdapat 9 responden positif bakteri E. coli, yaitu responden yang memiliki sanitasi lingkungan yang kurang baik, serta 6 responden yang memiliki sanitasi lingkungan baik mengandung positif bakteri E. coli, serta 4 responden yang memiliki sanitasi lingkungan baik negatif bakteri E. coli. Sehingga dapat disimpulkan terdapat 5 sumber kontaminan, yaitu yang pertama kualitas ikan, di mana kualitas ikan juga berperan dalam kerentanan kontaminasi, yaitu jika tidak dilakukan penyimpanan yang baik sebelumnya. Yang kedua yaitu alat luluh sate, di mana alat luluh sate ini jika jarang dibersihkan dengan disinfektan akan mengakibatkan sumber kontaminan. Yang ketiga yaitu penjama makanan, seperti kebiasaan tidak mencuci tangan dengan sabun hingga bersih akan menimbulkan resiko kontaminasi bakteri E. coli, serta air bersih dan tempat penyimpanan sate, di mana tempat penyimpanan sate yang tidak sesuai suhu standar penyimpanan daging juga rentan menumbuhkan bakteri patogen. Berdasarkan gambar yang pertama, tampak terlihat bakteri E. coli berwarna hijau metalik menggunakan biakan media eosin metilin blue agar atau MBA. Sedangkan di gambar yang satu lagi yaitu hasil uji bakteri E. coli dengan latex agglutinin tes menunjukkan negatif bakteri E. coli 0157H7. Berdasarkan gambar yang terdapat di atas yaitu koloni bakteri E. coli 0157 pada media sorbitol McConkey agar atau SMAC menunjukkan bahwa sampel nomor 2 yang berwarna bening diduga positif bakteri E. coli 0157H7. Nomor 1 sebagai kontrol bakteri E. coli 0157H7 atau dengan nama ATC C4389. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada hubungan hygiene penjama makanan, ketersediaan sarana fasilitas, sanitasi, dan kepemilikan alat luluh dengan kontaminasi bakteri E. coli. Terdapat cemaran bakteri E. coli pada makanan sate langwan, namun tidak terbukti jenis bakteri E. coli 0157H7. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.